Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nadia dengan NIM J3A118167 dari kelas D Praktikum 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Ramdhani selaku dosen pembimbing dan Kak Fahmi Fuad serta Kak Hasna selaku asisten pembimbing. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah seminar saya dalam penulisan ilmiah ini dengan judul Peran Announcer dalam Program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinde FM Radio. Baik, kita mulai dengan bab pendahuluan. Di sini bab pendahuluan terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kita mulai dengan latar belakang. Saat ini, perkembangan zaman teknologi komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Berbagai macam media massa untuk mendapatkan sebuah informasi. Salah satunya adalah media elektronik radio. Radio merupakan salah satu jenis media massa untuk memberikan sebuah informasi yang bersifat menghibur untuk para pendengar. Dengan adanya radio, ini memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Salah satu radio terbaik yang ada di Indramayu adalah Radio Cinde FM. Cinde FM radio ini merupakan radio swasta pertama yang ada di Indramayu. Radio Cinde FM juga memiliki beberapa program, salah satunya adalah program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu. Di dalam sebuah radio tentunya tidak lepas dari yang namanya peran announcer atau peran penyiar. Peran announcer ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam program penyiaran berita dari tahapan praproduksi hingga pasca produksi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah meliputi latar belakang yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagaimana peran announcer dalam program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinde FM Radio. Yang kedua, apa saja hambatan dan solusi dari peran announcer dalam program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinde FM Radio. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari rumusan masalah meliputi 2 bagian. Yang pertama, menjelaskan peran announcer dalam program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinde FM Radio. Yang kedua, menjelaskan hambatan dan solusi dari peran announcer dalam program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinde FM Radio. Kita beralih ke metode. Metodenya terbagi menjadi 3, yaitu lokasi dan waktu, data dan instrumen, serta teknik pengumpulan data. Lokasinya berada di Jalan Olahraga nomor 21 Karanganyar, Indramayu, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Cinde FM dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat pada jam 8 pagi hingga 4 sore. Kemudian ada data dan instrumen. Data yang saya gunakan meliputi data primer, data sekunder, dan instrumen. Instrumennya terbagi menjadi 3, yaitu ponsel, kamera, dan data pertanyaan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini saya gunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya ada bab hasil dan pembahasan yang berjudul peran announcer dalam program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinde FM Radio. Peran announcer ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah peran announcer dalam tahapan praproduksi, yang kedua adalah peran announcer dalam tahapan produksi, yang ketiga adalah peran announcer dalam tahapan pasca produksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada peran announcer dalam tahapan praproduksi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah melatih berbicara. Seorang announcer harus sering melatih berbicara sebelum memulainya penyiaran yang berlangsung, agar mampu berbicara dengan lancar dan memiliki kualitas suara yang baik seperti nada suara, tempo, dan pengendalian suara serta lainnya. Yang kedua di sini ada melatih membaca. Seorang announcer harus sering melatih membaca sebelum memulainya penyiaran yang berlangsung, agar tidak kaku. Yang ketiga ada persiapan siaran radio. Sebelum memulainya siaran berlangsung, seorang announcer juga harus meneliti kembali alat-alat yang digunakan agar lancar dan hasilnya berjalan dengan maksimal. Selanjutnya ada peran announcer dalam tahapan produksi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mempersiapkan naskah. Seorang announcer harus mempersiapkan naskah terlebih dahulu sebelum memulainya penyiaran berlangsung. Yang kedua ada melakukan penyiaran. Seorang announcer harus melakukan penyiaran dengan santai, rileks, dan tidak gugup agar hasilnya maksimal. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama dengan tim produksi lainnya. Seorang announcer maupun tim produksi lainnya harus bekerja sama ketika siaran berlangsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang kedua adalah membuat video secara live di internet maupun di sosial media.
Pra-announcer ini harus membuat video yang nantinya akan dipromosikan ke masyarakat seperti internet website maupun media sosial seperti YouTube. Dan bab selanjutnya ada hambatan dan solusi dari pra-announcer dalam program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinda FM Radio. Hambatannya meliputi dua, yaitu hambatan teknis dan hambatan non-teknis, solusi teknis dan solusi non-teknis. Hambatan teknis yang pertama ini ada kepadaman listrik secara tiba-tiba. Pada saat listrik padam, proses penyiaran yang sedang berlangsung tidak akan berjalan. Lalu hambatan yang kedua di sini ada keterlambatan announcer atau penyiar pada saat proses penyiaran berlangsung. Seperti yang diketahui bahwa para announcer ini berperan sangat penting pada saat proses penyiaran berlangsung. Jadi tidak boleh ada keterlambatan. Dan yang terakhir ada mic atau alat untuk proses siaran berlangsung mati. Ketika digunakan, alat tersebut tiba-tiba mati pada saat proses berlangsungnya sebuah siaran. Selanjutnya ada hambatan non-teknis yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada cuaca yang buruk, seperti mendung atau hujan lebat yang membuat penyiar terlambat. Yang kedua di sini ada kondisi jalanan. Kondisi jalanan yang macet ini membuat penyiar terhambat pada saat proses penyiaran berlangsung. Selanjutnya ada solusi teknis. Yang pertama adalah ketika listrik padam, mohon menunggu untuk menunggu listrik nyala kembali. Jika nyalanya lama, mohon beritahukan ke pendengar bahwa listrik telah padam pada esok harinya. Ketika announcer terlambat, mohon menghubungi tim yang sudah berada di tempat bahwa announcer mengalami keterlambatan. Yang ketiga ada mic atau alat untuk proses penyiaran tiba-tiba mati. Seharusnya dicek terlebih dahulu atau diteliti terlebih dahulu sebelum proses penyiaran berlangsung. Dan bab terakhir ada kesimpulan dan saran. Dapat dilihat dari hasil dan pembahasan yang kita bahas sebelumnya bahwa kesimpulannya adalah pra-announcer memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dari mulai tahapan praproduksi hingga pasca produksi dan pembawaan radio agar hasilnya berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Sarannya adalah pra-announcer baik tim produksi lainnya harus selalu berkomunikasi dengan baik ataupun harus selalu bekerja sama dengan baik pada saat tahapan praproduksi hingga pasca produksi agar hasilnya berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil makalah seminar dalam penulisan ilmiah saya yang berjudul Pra-announcer dalam program Kesenian dan Kebudayaan Daerah Indramayu di 101,3 Cinda FM Radio. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.